السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمد المستغفرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا Muhammad. Sahabat-sahabat karena Allah, baru saja kita membahas tentang apa yang menjadi ruh daripada setiap iradah, setiap kehendak pada setiap tingkatan. Yang pertama, tolab, kehendak menuntut, isinya adalah berangan-angan. Yang kedua, menginginkan sesuatu yang sifatnya bukan materi lagi. Kalau yang pertama, angan-angan masih kepada materi, bentuk pahala. Dan yang ketiga, kehendak ingin tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kehendak ini, ahwal ruhani ini, jadi ini amalnya kolbu, amalnya tubuh kita, badan kita, tubuh ini dengan ruku, sujud. Yang membatalkan sujud ada, yang membatalkan ruku ada, yang membatalkan sholat ada. Maka sama, amal kolbu ini ada juga yang membatalkannya. Yang membatalkan tamanni, angan yang positif, adalah al-amani. Apa arti al-amani? Al-amani itu angan-angan yang negatif. Disebut dalam hadis tulul amal, panjang angan-angan. Dia mengatakan, saya ingin haji umrah, tapi dia tidak pernah menabung. Dia ingin beli rumah, tapi dia tidak pernah mau bekerja. Dia mengatakan, ya Allah, aku ingin keluar dari zona maksiat ini, tapi dia tidak pernah mau berkawan 1-2 orang dengan orang-orang yang soleh. Dia ingin hijrah, tapi tidak pernah mau mulai mengaji, mendatangi guru-guru ahli ilmu. Maka keinginannya hijrah tidak pernah terwujud. Keinginannya ingin menjadi orang soleh tidak pernah terwujud. Keinginannya untuk haji dan umrah 10 tahun yang lalu dengan sekarang sama saja. Dia belum pernah menabung. Coba jika dia menabung, maka mungkin setahun saja Allah akan takdirkan dia dapat berangkat. Dia mulai misalnya mengatakan, ya Allah, aku ingin menyicil, mengurangi maksiatku, ingin menyicil melaksanakan taat. Mungkin hari ini dia sudah menjadi orang yang soleh. Baik. Maka Imam Sayyid Asy-Syarif Muhammad Ibn Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu mengatakan, fa'afatu tamanni as-sukun ilal amani. Angan-angan yang positif itu akan jadi rusak jika kamu hanya berhenti as-sukun, diam tenang saja dalam amani, dalam panjang angan-anganmu, ya, terombang-ambing oleh angan-angan. Cuma mengatakan seandainya. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, la taqulu law, jangan katakan seandainya, jangan katakan coba kalau saya begini, coba kalau dulu saya nyantri, saya akan menjadi seperti kamu. Coba kalau dulu saya kuliah, saya akan pintar seperti kamu. Coba kalau dulu saya dagang, saya akan kaya seperti kamu. Coba kalau dulu saya ngevlog, saya akan terkenal seperti kamu. Coba, semuanya hanya lau, berandai-andai. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, fa inna lau, sesungguhnya kata-katamu seandainya, coba saja, itu adalah minasyayatin, daripada syaitan yang dirajam. Sahabat-sahabat bukan Allah, inilah perusak iradah yang seharusnya iradahnya mengarah kepada Allah, tapi berhenti pada angan-angannya. Dia mengatakan, ya Allah, kenapa ada orang bisa baca Quran? Coba kalau saya dapat guru yang bisa mengajarkan Quran, kenapa tidak mulai? Ya Allah, saya masih bermaksiat, saya nggak berani baca Quran. Jangan katakan itu. Cukuplah kita bermaksiat dan sudah baca Quran. Masih syukur orang masih belajar Quran, meskipun dia belum sanggup meninggalkan maksiatnya secara utuh. Siapa tahu dengan dia belajar Quran, belajar membacanya, memaknainya, dia bertahap, Allah lah yang menariknya untuk menjadi lebih dekat kepada Al-Quran dan ahlinya. Lalu pada tahapan yang kedua, ada yang disebut afatut tama, harapan, kehendak yang berisi harapan untuk mencapai makom-makom rohani, kekhusyuan, ketenangan. Ini dapat dirusak
Apa yang merusaknya? Asyarah. Asyarah pakai H besar berarti syiddatu asyahwa, syiddatu keinginanmu yang berlebihan sehingga engkau keluar dari batas-batas dirimu. Kita melihat ada orang seperti yang dikalamkan oleh 3 orang, aku tidak mau lagi kawin, aku tidak mau lagi, yang kedua makan di siang hari, yang ketiga aku tidak mau lagi tidur di malam hari. Nabi menegur mereka dan mengatakan, ana akhsyakum, ana arifukum, a'lamukum billah. Aku yang lebih kenal Allah daripada kalian. Tapi aku menikah, aku tidur di malam hari, aku juga berbuka di siang hari. Maksudnya, orang yang lebih kenal daripada kalian tidak melakukan di luar batas dirinya. Maka Nabi SAW mengatakan, i'malu ya, ala ma tutiqun. Beramallah sebatas kemampuan kalian. Ya. Dan dalam hadis Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan, halakal mutanatti'un, sungguh binasa, akan hancur orang-orang yang berlebihan. Jangan berlebihan dalam berpakaian, dalam berpenampilan. Ketika kita masuk ke tempat-tempat yang memang tidak sepantasnya kita pakai baju itu, pakaian itu, jangan pakai. Karena itu di luar batas. Disebut pakaian syuhrah, pakaian yang ingin terlihat berbeda dengan orang lain. Sahabat-sahabat yang makan Allah, inilah yang merusak harapan-harapan yang positif. Apa itu? Asyarah, harapan yang berlebihan sampai menyiksa diri sendiri. Maka sahabat-sahabat makan Allah, jangan siksa diri kita dengan sifat perfeksionis. Maka ini boleh dikatakan orang-orang yang perfeksionis, yang terlalu mendambakan idealitas yang sangat tinggi, orang-orang ini akan menyiksa diri dan menyiksa orang-orang sekitarnya. Inilah ego, inilah gengsi. Maka habiskanlah gengsimu dalam harapan yang positif. Lakukan apa yang kita sanggup. Dan yang ketiga, inilah puncaknya, yang merusak ikhlas. Ikhlas itu menghilangkan sisi nafsiyah, sisi bahwa kita berjasa. Kalau bukanlah karena aku dulu melakukan ini dan itu, aku tidak akan begini, misalnya begitu. Maka inilah yang merusak keikhlasan. Keikhlasan dirusak idza kana ra'a ahadun nafsah, ketika seseorang memandang dirinya, memandang sisi nafsiyahnya. Sahabat-sahabat dimakan Allah, Imam Sayyid Muhammad Ibn Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, afatul ikhlas ru'yatun nafs. Rusaknya keikhlasan seseorang, kehendak seseorang untuk tulus kepada Allah, yaitu ketika dia memandang nafsiyahnya, memandang kediriannya, memandang egonya, memandang ada peran dirinya dalam kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang ikhlas tidak lagi memandang bahwa dia sudah berbuat. Orang-orang yang ikhlas itu ketika dia sholat, dia mengatakan, sholat ini karena Allah yang menggerakkan aku. Sedekah ini adalah titipan dari Allah kepadaku. Jika dia tidak mengirimkan harta kepadaku, aku tidak akan sanggup, tidak akan mampu memberi kepada orang lain. Puasa ini bukanlah puasa diriku, tapi dia menitipkan tubuh yang sehat kepadaku, lalu aku sanggup berpuasa. Khusyuk ini bukanlah khusyukku, tapi khusyuk ini adalah rasa ahwal, hadiah ruhani yang dia berikan kepadaku. Begitulah selanjutnya. Seandainya pun dia diberikan surga, maka orang-orang yang ikhlas ini tidak menginginkan surga karena surganya atau karena dia memerlukan surga, tapi orang-orang ini menginginkan surga karena Allah menyuruh untuk merindui surga. Wabashiril ladzina amanu, ya. Berilah kabar gembira orang yang beriman dan beramal soleh. Apa yang diberikan kepada mereka? Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bahwasannya mereka dikabarkan, diberikan kabar baik, jannatin tajri, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai anhar. Ikhlas yang sebenarnya, dia menginginkan surga bukan untuk dirinya, bukan untuk syahwatnya, bukan untuk syahwat kebinatangannya. Dia merindukan surga karena pemilik surga mengundangnya. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, maka penuhilah undangan Allah. Rindulah surga, karena di surga bertemu Allah. Seandainya tiada pertemuan dengan Allah di surga, maka saya pun tidak merindukan surga.
Karena surga hakiki adalah wujuhu yawma idzin nazirah, wujuhu yawma idzin nazirah ila rabbiha nazirah. Pada hari itu wajah-wajah berseri karena dia nazirah, wajah-wajahnya memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan wajah rububiyah. Keinginannya ingin dipinjam dirinya oleh Allah untuk memandang Allah. Sebenarnya yang mampu memandang Allah hanya dirinya sendiri. Di saat seorang hamba diizinkan memandang Allah, Allah meminjamkan basarnya, pandangan kesempurnaannya kepada hamba yang tidak sempurna. Maka saat itu Allah meminjamkan basarnya, meminjamkan dirinya, sifatnya kepada hamba. Itulah kemuliaan, kesempurnaan yang luar biasa. Semoga kita diberikan ikhlas level ini, memandang Allah dengan pandangannya. Itulah surga hakiki, surga yang tertinggi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala